Oke, what's up bro? Berjumpa lagi dengan saya Matt-C7. Kali ini saya akan membawa kalian semua terbang ke Korea. Jangan lupa kemasin barangnya, siapkan kopi dan jauhi narkoba, karena itu berbahaya merusak badan dan pikiran kita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Space Sweeper. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, siapkan jempol kalian, like, share, and subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Space Sweeper menceritakan kondisi di tahun 2092 ketika alam semesta penuh dengan sampah-sampah berserakan, mulai dari satelit yang tidak digunakan lagi hingga bangkai pesawat ruang angkasa. Di tengah situasi tersebut, sekelompok kru pesawat mereka mencari sampah satelit dan pesawat angkasa untuk dijadikan uang. Pesawat tersebut bisa dijual untuk didaur ulang. Space Sweeper dibintangi banyak artis ternama, mulai dari Song Joong Ki, Kim Tae-ri, Yoo Hae-jin, hingga Jin Soo Kyu. Song Joong Ki berperan sebagai pilot pesawat yang kerap mengenakan jaket penerbang dan sarung tangan. Kim Tae-ri mengambil peran sebagai Kapten The Victory. Karakternya digambarkan sebagai sosok karismatik dan kuat. Sementara itu, Jin Soo Kyu berperan sebagai Tiger Park, insinyur yang bertanggung jawab atas mesin kapal. Selain itu, ada pula Robot Obdogi. Ia dihidupkan kembali oleh karakter yang diperan Yoo Hae-jin menggunakan teknologi penangkapan gerak. Film ini disutradarai Jong Sung-hee. Di bawah arahannya, Space Sweeper disebut bakal menjadi film Korea pertama yang mengangkat tema luar angkasa. Untuk sobat Matt-C7 yang belum nonton dan penasaran sama ceritanya, mari silahkan dengarkan pembahasan saya. Film berawal dari seorang pemuda yang berjalan dan membawa sebuah karung warna hitam di tangannya. Pemuda itu bernama Tae-ho. Tae-ho masuk ke dalam dan meletakkan karung tersebut di atas meja tepat di depan tante-tante yang tidak kita tahu namanya siapa. Dia ke sana ingin melihat jenazah. Nasib malang Tae-ho diusir dari sana. Beras yang dia bawa tidak mempan menyuap tante itu. Kita sebut saja namanya Merlin biar terdengar lebih gadis sedikit. Tae-ho bawanya sedikit. Coba Tae-ho bawa beras sekarung, pasti tante itu kelepek-kelepek. Untung Tae-ho punya tampang dikit, nggak beda jauh ganteng sama gua. Bercanda kok. Akhirnya Tante Merlin mengizinkan Tae-ho masuk, tetapi dengan satu syarat. Tante Merlin minta sepatu yang dipakai Tae-ho. Setiba di dalam, Tae-ho melihat jenazah tersebut, tetapi itu bukan jenazah anaknya. Lalu dia lekas pergi dari sana. Di mana Tae-ho duduk melamun di atas mobil. Dia menggunakan masker oksigen. Dia menuju ke sebuah stasiun angkasa UTS Transport. Scene berganti di mana diperlihatkan gaya hidup mewah warga UTS yang dipimpin oleh Dr. Fisikawan, pendiri UTS, orang terkaya dan tertua di UTS. UTS yang disebut dengan surga angkasa. Dr. Salipan memperkenalkan hasil temuannya kepada beberapa ilmuwan muda lainnya. Yang sedikit banggalah dia atas apa yang dilakukannya. Dari beberapa ilmuwan tersebut, ada satu yang tidak setuju dengan ide gila Tuan Salivan. Karena perbuatan Tuan Salivan akan merusak bumi, benar seperti yang dia pikirkan. Ya, yang namanya kuasa dipegang sama Tuan Salivan, ya seenak jidatnya aja lah. Scene berganti di mana beberapa awak pesawat sedang terbang mengejar puing bekas pesawat angkasa. Belum sempurna mereka mendapatkannya, tiba-tiba datang sebuah pesawat lain dengan seenaknya aja mengambil puing pesawat tersebut. Ternyata pesawat itu punya kelompok Tae-ho yang terdiri dari 4 anggota, dan pada akhirnya mereka saling rebutan puing tersebut. Kalau dipikir-pikir, kelompok Tae-ho lah yang salah, mereka seenaknya aja merampas punya orang. Akhirnya perebutan puing tersebut didapatkan oleh kelompok Tae-ho. Di dalam perjalanan menuju pabrik mereka menabrak antena milik Tuan Salivan. Penjualan pun dilakukan, tapi sayang dari harga jual yang mereka peroleh banyak pemotongannya. Hingga Tae-ho terlihat begitu bengis dan lalu Tae-ho dia ngamuk merebut uang yang ada di depan kasir tersebut. Keluar dari sana, Tae-ho didekati seorang pria yang tidak kita tahu namanya. Kita sebut saja Jung. Si Jung mendekati Tae-ho hanya saja ingin mendengar kabar tentang Kapten Jang. Karena bulir-bulir cinta si Jung kepada Kapten Jang begitu padat dan melekat seperti rongsokan besi di luar angkasa. Keluar dari dalam ruangan, Tae-ho mendekati sebuah tempat sampah di mana dia mencari sebuah sepatu bekas.
Katanya sih Taiho sudah 2 hari memakai kantong plastik di kakinya semenjak bertemu dengan Tante Merlin. Scene berganti, di mana kelompok Kapten Zhang mereka lagi rehat sambil main kartu. Yang tidak lupa juga disuguhkan dengan uang juga. Curi, merusakkan keimanan, curi. Mereka main menurut skill masing-masing. Si Kapten Zhang dengan jurus ampuhnya mencoba mendeteksi angka kartu milik si robot. Di tengah permainan, Tiger menanyakan tentang beras yang hilang. Taiho yang mengambilnya mencoba bersikap tenang. Tiger malah mencurigai Kapten Zhang. Sedangkan si robot itu dia terlihat sedikit bahagia dengan uang yang dimenangkannya. Di tengah permainan kartu, akhirnya mereka saling bertengkar. Scene berganti. Kelompok Kapten Zhang mereka memperbaiki kapal mereka yang rusak. Terlihat Tiger, si robot dan Taiho mereka asyik ngobrol. Tiba-tiba rongsokan yang direbut dulu nyala. Mereka bergegas menuju rongsokan tersebut. Taiho melihat isi dalam kapal itu yang rusak parah. Lalu Taiho melihat sebuah kotak besi besar, di dalamnya banyak balon. Dengan tidak sabar, Taiho membuka kotak tersebut. Dia menemukan seorang anak kecil di dalamnya. Setelah dibawa masuk ke dalam ruangan, mereka berkumpul di sana. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba terjadi hal yang menakutkan bagi mereka tentunya. Mereka melihat di layar komputer yang menyebutkan bahwasanya anak tersebut adalah robot dan dia bom yang mematikan. Mereka semua menoleh ke arah anak itu. Tiba-tiba anak itu terlihat mau bersin. Oleh mereka yang berpikir anak itu bisa meledak, mereka tiarap di lantai. Kecemasan pun datang di tengah mereka karena saking takutnya mereka kepada anak itu, mereka memutuskan untuk mengikat anak tersebut. Pada saat Taiho mau mengikat anak itu, dia menyadarinya. Taiho tidak jadi mengikat anak tersebut. Lalu dia membawa tasnya saja. Taiho memeriksa seluruh isinya dan dia menemukan sebuah HP dan nomor yang bisa dihubungi. Taiho yang mata duitan, ya tentu berpikiran terarah ke situ. Jelas terlihat dari senyuman tipisnya itu. Tanpa berpikir panjang, Taiho mengajak rakan-rakannya rapat gelap. Mereka merencanakan menjual anak robot itu. Mereka menghubungi pihak berwenang, di mana tawaran-menawar harga terjadi, hingga jatuhlah ke titik yang diinginkan oleh mereka. 2 juta tunai. Dan mereka juga menentukan di mana tempat penukarannya. Gila nih produk. Kesepakatan pun bulat. Mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, Tiger mendekati anak tersebut, di mana dia sedang menggambar dinosaurus. Dan juga anak itu memperlihatkan gambar kepada Tiger, di mana gambar itu Tiger sendiri. Dari situ hati baja Tiger mulai mencair. Benih-benih sayang sudah mulai berkembang di hati Tiger. Mereka tiba di sebuah bar, di mana para penghuni angkasa lagi ajib-ajib. Suara musik begitu menarik, ingin rasanya badan ini bergoyang. 어떻게 되는 거냐? 우리 꼬마? 2, 3, kiri, 우리 것도 아니고 꼬마 말이야. Itu senang kali ya. Ayo digoyang mas. Oke, kita lanjutkan lagi ke kisahnya. Di tempat itu mereka saling memantau, di mana kedua belah pihak sudah di tempat yang ditentukan. Pertukaran pun dimulai. Taiho yang haus akan uang, dia dengan segera mengambil koper yang berisi uang lalu dicek olehnya. Namun kesalahan terjadi kepada pihak pembeli. Di saat mereka membuka tas yang berisi anak robot itu, ternyata kosong. Dorothy menghilang dari sana, dia berada di tengah orang-orang yang lagi kurang kerjaan kali ya. Dorothy melihat ke arah DJ yang lagi menggosok piring musiknya. Di tengah keasikan suara musik dan bergoyang, mereka menyadari ada Dorothy di sana. Mereka semua terdiam. Lalu buka sepatu, mereka terus bergoyang. Ya enggak lah, mereka menjauh. Dorothy dan diiringi suara senjata yang menembaki Dorothy. Dengan segera Tiger melompat ke arah Dorothy untuk melindunginya. Pertukaran pun gagal dan terjadi kekacauan besar di sana. Mereka dengan segera keluar dari sana. Setelah kejadian itu, kelompok Zhang mereka saling menyalah satu sama lain. Mereka terus adu mulut dan Taiho yang ada di benaknya, uang itu terus disebutnya. Dasar cowok mata duitan. Kapten Zhang melihat apa yang sedang digambar Dorothy. Ia mulai tersentuh hatinya. Seorang cewek pasti ada naluri keibuannya.
Oke, kita beralih dikit ke Jung yang suka sama Kapten Chang. Dia membawakan sebuah lagu yang ditujukan untuk Kapten Chang. Pujaan hatinya sedap. Kapten Chang naik pitam mulai merasakan mual dengan hal itu. Di dalam kapal, Dorothy meminta gunting ke Taiho. Taiho yang sok cuek itu meminta Dorothy untuk diam. Tapi Taiho tidak tahan hati, juga menuruti permintaan Dorothy. Dan akhirnya mereka memetik tomat berdua. Lalu mereka menjualnya. Pas giliran uang, cepat banget luluh hati Taiho. Di lain sisi, si Babs itu lain kerjanya. Dia menghiasi wajah Dorothy. Selain jago bertarung, si Babs itu juga jago make up. Kenapa nggak sekalian buka salon? Di saat si Babs lagi menghias wajah Dorothy, tiba-tiba telepon berbunyi. Si Babs segera memanggil Taiho. Mendengar ada panggilan, Taiho terburu-buru lari ke sana. Tiba di sana, Taiho langsung menyambut panggilan tersebut. Di mana kesepakatan itu, penukaran Dorothy masih berlanjut. Secara Taiho mata duitan, jelas dia senang banget. Keluar dari ruangan itu, Dorothy bergegas ke toilet. Tiba di sana, Dorothy diculik orang lain. Mereka yang merasa kehilangan Dorothy, mereka terlihat sangat cemas dan bergegas mencari Dorothy. Tiger yang sepenuh hati menyayangi Dorothy, dia berhasil menemukan penculikannya. Dan Tiger pun mengejar penculik tersebut. Datang Tiger yang penuh emosi menghajar mereka semua, hingga mereka meminta ampun. Mereka membawa semua masuk pasukan karung ke dalam kapal. Di sana mereka menanyakan alasan mereka menculik Dorothy. Kapten Chang yang bijak mencoba selidiki siapa mereka semua. Akhirnya Kapten Chang mengetahui siapa mereka. Ternyata mereka adalah bawahan dari rubah hitam. Di tengah perbincangan mereka dikejutkan mereka kedatangan pasukan tentara robot, Tuan Sullivan, yang ingin merebut Dorothy. Pertengkaran hebat berlangsung di sana. Pasukan rubah hitam yang dulu musuh sekarang menjadi teman mereka. Mereka sama-sama menyelamatkan Dorothy. Mereka berhasil kabur dari sana. Tetapi mereka belum aman dari kejaran pasukan Tuan Sullivan. Di tengah perjalanan mereka salah masuk jalur, di mana mereka masuk ke arah puing-puing angkasa. Hingga kapal mereka dibalut puing-puing tersebut, dan kapal mereka rusak dan padam. Di tengah keputusasaan mereka diselamatkan oleh Dorothy, yang namanya juga peran utama. Ya kan nggak mungkin berakhir di situ. Mereka semua gelisah saat Dorothy tiba-tiba pingsan setelah menyelamatkan mereka dari hantaman puing-puing tersebut, terutama si Tiger yang begitu menyayangi Dorothy, sangat kehilangan. Mereka membawa Dorothy bertemu dengan ayah kandungnya. Di sana terlihat ayah Dorothy begitu bahagia, dan juga dengan Dorothy yang sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Di saat kebahagiaan itu berlangsung, mereka semua dikepung oleh pasukan Tuan Sullivan. Seluruh sistem di kapal tersebut dimatikan hingga mereka tidak bisa kabur dari sana. Pasukan robot Tuan Sullivan tiba di sana menembak semua mereka. Mereka mencoba melawan tetapi tidak sanggup. Robot tersebut terlalu kuat. Pasukan robot itu juga menghabisi semua pasukan rubah hitam. Tidak tersisa seorang pun. Pasukan Kapten Chang mencoba menyelamatkan Dorothy, tetapi mereka dilumpuhkan semuanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja mereka menyaksikan kematian ayah Dorothy yang ditembak di depan matanya. Sesaat setelah kejadian itu datang Tuan Sullivan menemui kelompok Kapten Chang. Kapten Chang yang penuh dendam akan Tuan Sullivan, dia mencoba untuk meledakkan dirinya sendiri agar bisa membunuh Tuan Sullivan. Tetapi gagal dicegah oleh Tuan Sullivan sendiri. Tuan Sullivan mendekati Taiho tepat di hadapan muka Taiho. Tuan Sullivan menjatuhkan uang dari dalam koper. Taiho yang sangat membutuhkan uang, dia mendekati uang itu lalu dipegang dengan penuh perasaan. Walaupun dia dikata-katain yang sangat menyakitkan baginya oleh Tuan Sullivan, namun Taiho tidak dianggap serius. Taiho tetap pada pendiriannya. Dia tidak memikirkan lagi akan nasib Dorothy dan juga bumi. Setelah mendapatkan uang itu, Taiho mengajak semua rakan-rakannya pergi dari sana. Tetapi mereka tidak mau ikut dengan Taiho. Dan juga mereka tidak mau menerima uang itu pun juga. Kapten Chang, Tiger, mereka berniat ingin menyelamatkan Dorothy.
Taiho tetap pada pendiriannya. Dia pergi dari sana dengan membawa 2 tas penuh uang hasil penjualan Dorothy. Taiho menuju ke pusat informasi, di mana kemungkinan anaknya bisa ditemukan. Taiho yang lagi duduk di sebuah bangku dan memegang sebuah kotak, di mana kotak itu berisi barang-barang anaknya. Taiho mengambil sebuah buku tulis anaknya. Lembar demi lembar dibukanya, dan disertai air mata sedih Taiho. Bayangan kenangan anaknya terus melintasi benaknya. Semangat Taiho, semangat, semangat. Setelah membaca semua catatan anaknya, Taiho berubah pikiran. Dia kembali lagi ke teman-temannya. Taiho yang mata duitan membuang semua uang yang ada padanya ke dalam tempat sampah. Kelompok mereka lengkap kembali. Mereka siap-siap terbang untuk menyelamatkan Dorothy. Mereka kabur dari pengawasan pasukan Tuan Sullivan. Hingga terjadi kejar-mengejar. Pihak musuh terus menembaki rudal ke arah pasukan Kapten Jang. Mereka tiba di mana Dorothy disekap. Dorothy yang terikat di kursi dan mata tertutup. Tiger yang melihatnya langsung lari mendekati Dorothy. Siap melepaskan Dorothy, mereka pergi dari sana. Belum lagi mereka keluar, mereka dihadang oleh robot wanita. Hingga terjadi baku hantam di sana. Robot itu terlihat begitu kuat hingga tidak sanggup mereka menjatuhkannya. Dengan tekad berani, Tiger mencoba lenyapkan robot itu seorang diri. Ternyata berhasil. Oke, selamat Tiger, you're stronger. Karena pasukan drone terus berdatangan, Kapten Jang yang tidak sanggup menghadapi sendiri, dia minta bantuan kepada pembersih luar angkasa. Dengan segenap hati mereka ingin membantu Kapten Jang, apalagi dengan Chu. Dia lahir batin siap demi pujaan hatinya Kapten Jang. Pertarungan udara pun dimulai di mana kelompok Kapten Jang dan kelompok lainnya yang sekubu dengan Kapten Jang, mereka bertarung sengit melawan drone-drone tersebut. Dari sekian banyaknya drone-drone itu, lenyap dibuat oleh mereka semua hingga memicu kemarahan besar Tuan Sullivan. Hingga dia turun tangan dan menghadang kapal Kapten Jang. Kapten Jang yang mempunyai dendam sama Tuan Sullivan, dia begitu bengis melihat Tuan Sullivan. Akhirnya, Kapten Jang turun tangan melawan Tuan Sullivan dan dibantu oleh Babs hingga Babs terbunuh. Lagi-lagi Kapten Jang naik darah. Karena keadaan semakin terdesak, mereka mencoba untuk meledakkan kapal mereka. Tentunya dengan bom milik Tuan Sullivan yang diambil oleh mereka sewaktu membebaskan Dorothy. Sebelum kapal meledak, Kapten Jang membuka tempat pembuangan sampah, di mana besi-besi sampah lain dan juga uang jatuh ke atas pesawat Tuan Sullivan. Saat bom meledak, bom tersebut terarah langsung tepat di depan Tuan Sullivan. Senjata makan tuan. Akhirnya pesawat Kapten Jang ikut meledak dan mereka juga berada di dalam kapal tersebut. Si Jung yang menyaksikannya sangat sedih. Dia merasa kehilangan Kapten Jang. Tapi Dorothy yang sangat mencintai mereka, dia tidak mau mereka mati. Dorothy menyelamatkan mereka dan juga kapal dari jauh dengan bantuan robot nano. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And then tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video menarik tentang seputar film lainnya. 오랜만이야 돼지 아빠.